Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku terkasih, kita berjumpa kembali dalam edisi Renungan Harian. Sebagaimana biasa, Bapak Ibu, kita akan mengawali kebersamaan kita, persekutuan kita dengan firman Tuhan di dalam doa. Mari masuk ke saat hening, kita satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku, firman Tuhan untuk kita hari ini, Selasa 4 Oktober 2022, diambil dari Zakaria pasal 8 ayat 16. Zakaria 8 ayat 16. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Zakaria 8 ayat 10. Alai on mahata akasi bahinomuna, gandukma madok hata hasitongan tudonganna, hasitongan dot uhum hadameyon ma panghumun muna di partukuan muna. Demikian firman Tuhan. Damai di pintu gerbang. Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku, apa artinya damai? Damai tidak sekadar tidak berkelahi, tidak berantem, tetapi lebih dari itu. Damai artinya mampu menerima orang lain apa adanya. Damai berarti menghargai, menghormati hak setiap orang. Damai berarti menempatkan setiap orang seturut dengan porsinya masing-masing. Saudara-saudaraku, untuk membangun damai sejahtera yang seperti ini, maka di zaman Nabi Zakaria ini, yaitu di zaman sesudah pembuangan, mereka selalu membiasakan melakukan pengadilan di pintu gerbang. Boleh kita ingat misalnya apa yang terjadi di kitab Rut. Kitab Rut ini juga berasal dari zaman sesudah pembuangan. Keluarga Elimelek tidak lagi memiliki keturunan laki-laki yang boleh melanjutkan garis keturunan mereka. Itu artinya mereka harus mencari penerusnya, yaitu dari keluarga terdekat, menjadi Goel, menjadi penebus, menjadi penyelamat bagi keluarga Elimelek. Itu sebabnya keluarga Elimelek, termasuk Rut, dan juga tentu keluarga besar mereka, berada di pintu gerbang, hendak mencari siapa yang bersedia menjadi Goel, menjadi penebus bagi mereka. Mencari seorang penebus itu juga berarti menegakkan keadilan, damai sejahtera. Karena apa?
Karena hanya dengan cara seperti itu hak mereka, hak warisan keluarga Elimelek boleh kembali kepada mereka. Bapak Ibu, kalau kita ingat kisah di kitab Rut, Boas pada akhirnya bersedia menjadi penebus bagi keluarga Elimelek. Itu sebabnya Boas harus mengambil Rut menjadi istrinya. Lalu anak yang lahir dari perkawinan mereka akan diperhitungkan, dianggap menjadi keturunan bagi keluarga Elimelek. Ibu bapak dan saudara-saudaraku, di dalam kitab Zakaria ini, Nabi Zakaria juga mengingatkan kepada umat Israel yang telah kembali dari pembuangan Babel ke Yerusalem, bahwa keselamatan bagi mereka sebagai umat Tuhan akan segera tiba. Itulah keadilan Tuhan yang pasti akan ditegakkan di tengah-tengah bumi ini dan juga di tengah-tengah umat Israel sebagai umatnya. Dalam nas kita hari ini, Nabi Zakaria mengingatkan umat Israel untuk memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Ada syarat, ada hal yang harus mereka lakukan. Dan dalam nas kita ada 2 syaratnya. Yang pertama, mereka harus berkata benar seorang kepada yang lain. Itu artinya Bapak Ibu sebagai orang percaya, sebagai bagian dari umat pilihan Tuhan, berkata benar menjadi hal yang sangat mendasar. Berkata benar tidak hanya merupakan tuntutan esensial dari moral, tetapi lebih dari itu, tuntutan esensial dari keberadaan mereka sebagai umat Tuhan. Dan dalam nas kita, berkata benar menjadi syarat untuk memperoleh keselamatan. Syarat yang kedua, Bapak Ibu, laksanakanlah hukum yang benar. Hukum yang dimaksud di sini ialah divine law, hukum ilahi, hukum yang diberikan Tuhan, hukum yang diberlakukan kepada Israel untuk memagari mereka agar keadilan tercipta, agar damai sejahtera adil hadir, dan agar hak setiap orang dapat ditegakkan. Bapak Ibu, 2 hal ini sebenarnya sejalan, berkata benar dan melakukan hukum. Terutama di dunia pengadilan, bagi seorang saksi dituntut harus berkata benar. Dan ketika mereka berkata benar, maka hukum menjadi panglima. Hukum berada di posisi yang benar. Dan dalam keadaan seperti itu, maka mereka akan beroleh damai yang daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, sejarah membuktikan umat Israel selalu berjuang untuk mewujudkan apa yang dituntut oleh Zakaria ini. Umat Israel mengembangkan konsep pengadilan di pintu gerbang. Dan mereka selalu menghimbau kepada setiap umat Israel untuk menjadi bagian dari komunitas yang damai untuk semua. Ibu bapa dan saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan yang menjadi perenungan untuk kita hari ini.
Kepada kita juga diingatkan, saudaraku, marilah memiliki hidup yang benar. Kita juga harus mengingat bahwa keselamatan hanya datang dari Tuhan, bukan dari dunia ini. Damai sejati hanya datang dari dunia, dari Tuhan, bukan dari dunia ini. Itu sebabnya kita juga dituntut untuk melakoni dua syarat ini. Sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, mari pastikan, saudaraku, kita juga selalu berkata benar. Jauhkan kesaksian palsu. Jauhkan kemunafikan, seolah-olah berkata benar, tapi kita sengaja melupakan kebenaran. Berkata benar menjadi bagian dari integritas kita sebagai Kristen pengikut Kristus. Yang kedua, mari juga pastikan bahwa kita selalu menegakkan hukum yang benar. Membangun komunitas damai untuk semua, maka hukum harus menjadi panglima, di mana setiap orang boleh menikmati apa yang menjadi haknya. Ibu bapa dan saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan yang menjadi perenungan untuk kita hari ini. Maka marilah dengan sungguh-sungguh memohon pertolongan, memohon petunjuk dari Tuhan Allah, agar kita dimampukan untuk memenuhi syarat-syarat ini, agar kita juga dilayakkan menikmati keselamatan yang daripada Tuhan. Di zaman yang semakin maju ini, di era kemajemukan ini, di era pluralitas ini, kita juga dituntut untuk membangun komunitas damai untuk semua. Itu sebabnya marilah kita memiliki integritas yang benar, kepribadian yang kokoh, sehingga berbagai bujuk rayu dunia ini tidak akan menghempaskan kita. Kita tidak akan pernah mengorbankan prinsip kita, idealis kita, hanya karena sesuatu yang menggiurkan bagi kita. Dalam keadaan seperti itu, saudaraku, mari katakan dan lakukan sebagaimana yang selalu ditegaskan oleh Louis Palau. Katakan ya jika ya, tidak jika tidak. Selain dari itu, berasal dari si iblis. Ada saatnya Bapak Ibu, kita harus berkata ya bagi yang seharusnya ya, dan berkata tidak bagi yang tidak, hingga kita betul-betul menjunjung tinggi kebenaran dan melakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Betapa indahnya kehidupan kita kalau kita juga benar-benar sungguh-sungguh ikut menjadi bagian dari orang-orang yang berjuang membangun komunitas damai untuk semua. Itu artinya kita tidak selalu menghakimi orang lain dari sudut pandang kita. Kita tidak selalu menjudge orang lain dari keinginan kita, tetapi kita dengan jujur memahami, memosisikan
dan memperlakukan setiap orang seturut dengan haknya. Mari menghargai setiap orang apa adanya, karena kita semua sama-sama bagian dari ciptaan Tuhan, komunitas yang berhak hidup damai sebagai anugerah dari Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kita, Sang Pencipta kita. Mari lakoni segala kegiatan kita satu hari ini dengan berpegang teguh kepada dua syarat ini, berkata benar dan melaksanakan hukum yang benar. Tuhan memberkati. Amin.